Salam, salam sehat buat anak-anak Bapak yang ada di rumah pada saat ini. Kita akan memulai materi pembelajaran kita. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati kita, kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk memulai materi pembelajaran mengenai pendidikan agama Kristen. Biarlah materi yang boleh kami pelajari dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Ya, kepada anak-anak Bapak, kita hari ini mau belajar tentang Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kekuatanku. Di sini Bapak sudah mempersiapkan video. Kita sama-sama mengamati, melihat apa yang terjadi. Ini adalah video tentang kebanjiran. Nah, kita melihat dalam video ini ada rumah yang hancur atau rusak disebabkan oleh banjir. Kita sama-sama memperhatikan dan kita sama-sama melihat video yang Bapak persiapkan pada hari ini. Kita sama-sama memperhatikan sebuah cerita tentang Intan. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Lalu Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsi itu ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Lalu setiap pagi Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka bisa berdiri kembali, tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesak-desakan seperti yang sekarang mereka alami. Mereka juga bermimpi gedung sekolah mereka dapat segera diperbaiki sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Nah, lalu dari cerita kehidupan Intan yang dialami Intan, ada pertanyaan yang kita jawab. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan jika Intan adalah temanmu? Apa yang akan kamu lakukan
jika Intan adalah temanmu. Kemudian dalam materi Allah sumber penolongku, kita mau belajar satu tokoh Alkitab, yaitu tokoh Mika. Nah, jadi dalam materi pembelajaran pada hari ini kita mau belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Mika. Yang pertama kita mau pelajari dari kehidupan Mika. Yang pertama adalah Mika, singkatan dari Mikahaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Mika berasal dari Moreset, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Yang kedua adalah Mika menentang ketidakadilan. Mika juga menentang korupsi, dan Mika juga menentang penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Kemudian para pemimpin dalam kehidupan Mika adalah pemimpin yang memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban dari keserakahan mereka. Kemudian yang kita pelajari dari kehidupan Mika adalah Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang yang miskin dan tersisih. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya. Dan para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Nah, kemudian situasi ini akan menimbulkan murka Allah, dan Allah akan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Nah, jadi kehadiran Mika pada saat itu adalah menentang ketidakadilan dan menentang korupsi dan penindasan yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita mau belajar dari kisah Mika yang menggambarkan bahwa berulang kali Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka sejak mereka dibimbing keluar dari tanah perbudakan. Tetapi apa balasannya? Bangsa ini datang dengan membawa kurban persembahan, tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan dan tipu daya, sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan. Oleh sebab itu Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Lalu Allah akan menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi juga kasih-Nya Ia tunjukkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan yang mau bertobat dari kesalahan mereka. Dan Allah berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat. Nah, jadi kepada anak-anak Bapak, jika melakukan kesalahan tetapi menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan dan mau berubah, maka Allah akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan. Kita masuk kepada poin yang terakhir, yaitu dari kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihi-Nya. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Contoh Bapak kasih gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita lakukan ketika kita dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya kita tahu bahwa menyontek itu salah, tetapi kita masih juga melakukannya. Kita tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan atau menyedihkan hati Allah, tetapi kita tetap melanggar perintah itu. Kita banyak melakukan pelanggaran, namun Dia yang begitu mengasihi kita akan mengampuni kesalahan jika kita datang kepadanya.
dan memohon pengampunan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat buat anak-anak Bapak. Tetap rajin membaca Alkitab, tetap rajin berdoa setiap waktu. Kita sama-sama mendoakan situasi yang terjadi pada saat ini, sehingga kita boleh kembali melakukan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat materi pembelajaran pada hari ini. Kami telah menyelesaikannya. Dalam materi ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.